Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Alkitab katakan demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kata murah hati di sini lebih tepat diterjemahkan dengan kata belas kasihan. Sesuai dengan terjemahan bahasa aslinya, yaitu iliamon, yang artinya adalah compassion atau belas kasihan. Belas kasihan adalah perasaan Tuhan yang Tuhan impartasikan kepada kita, yang menyebabkan kita dapat merasa seperti Tuhan merasa terhadap masalah yang menimpa seseorang, sehingga kita bergerak untuk menyelesaikan sampai ke akar masalahnya. Terjemahan murah hati atau kemurahan dalam bahasa Indonesianya itu sebenarnya cukup bagus. Cuma kan itu artinya sebenarnya menunjukkan kepada kata generosity. Tapi terjemahan aslinya memang menunjukkan kepada kata belas kasihan. Karena memang belas kasihan ini berbeda dengan kemurahan hati. Orang bisa saja tertipu dengan kemurahan hati hanya karena melihat besarnya pemberiannya atau besarnya donasi yang dia berikan. Kita bisa saja terkecoh dan berpikir bahwa orang tersebut murah hati. Tapi di sini, waktu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, itu menunjukkan sebuah dorongan yang dari dalam. Ada sesuatu yang dari dalam yang muncul keluar. Belas kasihan inilah yang kemudian mendorong seseorang bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikannya sampai pada akarnya. Menyelesaikannya sampai tuntas. Berarti belas kasihan bukan cuma perasaan kasihan-kasihan saja. It's not a pity. Tapi lebih daripada itu. Kalau saudara jalan di jalan, kemudian ada pengemis minta uang pada saudara, karena saudara kasihan, saudara lempar berapa? 5.000 perak atau 10.000 perak. Saudara akan berikan kepada mereka. Dan itu cuma kasihan. Tapi kalau belas kasihan tidak. Bukan cuma sekedar memberi uang, tapi menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Benar kata ini. Kalau kita didorong oleh belas kasihan, itu kemudian kita berkata begini, kita akan menyelesaikannya sampai tuntas. Yesus selalu ditulis oleh Alkitab, penulis-penulis Injil dapat melihat apa yang ada di dalam Yesus sampai dibilang begini, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Itu muncul di Alkitab banyak sekali, dalam banyak kesempatan Yesus melakukannya. Ya. Kalau kita menunjukkan belas kasihan, kita akan memperoleh belas kasihan, saudara. Setiap kali Yesus melayani, dia selalu tergerak dengan belas kasihan. Waktu Yesus mau memberi makan lebih kurang 5.000 orang, menyembuhkan orang yang lumpuh, saudaraku, mencelikan mata yang buta, membangkitkan orang mati, selalu Yesus tergerak dengan belas kasihan. Karena belas kasihan menghasilkan mujizat Tuhan. Belas kasihan berikan pengharapan kepada orang yang tidak punya pengharapan. Belas kasihan pun menghasilkan lawatan Tuhan. Kami mau melayani dengan belas kasihan Tuhan. Bukan karena predikat sebagai hamba Tuhan untuk pendeta. Tapi mau melayani dengan hati Tuhan menjadi hati kita. Sehingga kita bisa rasakan seperti yang Tuhan rasakan. Dan kita bergerak dalam belas kasihan itu. Belas kasihan selalu saja memberi peluang buat kita untuk menolong orang lain. Dan kemudian memenuhi kebutuhan lebih dalam. Kita perlu sekali untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan belas kasihan inilah yang akan menggerakkan kita untuk melakukannya. Kapan terakhir kita berbelas kasihan? Kapan? Itu pertanyaan yang penting buat kita. Mari saudara, kita dipenuhi dengan karakter Yesus yang luar biasa ini. Yaitu compassion atau belas kasihan. Mari hari ini kita masuki, saudara, bukan hanya tergerak, tapi kita boleh bergerak bersama-sama dengan Tuhan, dengan belas kasihan Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara. Amin.